Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IKM 3, kelompok 1, di sini akan memaparkan laporan mini riset pengetahuan masyarakat di Desa Tuntungan 1 mengenai Pancasila. Pengetahuan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum positif dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Konflik Pancasila. Permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ada sebanyak 4 masalah, yaitu masalah disintegrasi bangsa, dekadensi moral, penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. Solusi Pancasila dalam menyelesaikan masalah. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Kesesuaian Pancasila sebagai dasar negara. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang ditentukan oleh kesesuaian sesuatu dengan sesuatu lainnya, sedangkan kebenaran korespondensi adalah kebenaran sesuatu hal yang ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas yang dituju. Pandangan terhadap kebenaran Pancasila sebagai dasar negara menurut teori kebenaran koherensi harus runtut dan sesuai dengan konsep lainnya. Pancasila mengandung 5 nilai yang dimana keruntutan dan kesesuaian antara kelima sila tersebut dikenal dengan istilah majemuk tunggal, yaitu saling berkesinambungan dan saling menyempurnakan. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan mini riset ini untuk melengkapi tugas kelompok Pancasila mini riset 1 dan tentunya agar kita mengetahui bagaimana pengetahuan para masyarakat di desa tersebut terkait Pancasila yang dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di desa dan di Indonesia ini, serta pandangan masyarakat tersebut mengenai Pancasila. Berikut nama-nama narasumber yang kami wawancarai: tokoh pemerintahan oleh Bapak Kepala Desa Suryadi Dharma Sembiring, tokoh agama oleh Bapak Gatot Yusuf Prawoto, tokoh masyarakat oleh Ibu Umi Aisyah, tokoh pemuda oleh Tio Ferdiansyah, tokoh rakyat biasa 1, Ibu Putri, tokoh rakyat biasa 2, Ibu Faridah Hairani. Hasil penelitian. Tokoh pemerintahan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Bapak Kepala Desa Surya Dharma Sembiring, Pancasila adalah dasar negara yang mengandung 5 nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara, dan Indonesia? Menurut Bapak Kepala Desa Surya Dharma Sembiring, masalah yang terjadi di desa tersebut yaitu berkaitan dengan sila kelima berupa masalah penyaluran bantuan sosial yang tumpang tindih akibat kurangnya tanggung jawab pejabat pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi dari desa. Masalah yang terjadi di Sumatera Utara dan Indonesia yaitu adanya struktural pemerintahan yang memanfaatkan situasi demi keuntungan kelompok tertentu. Hal tersebut juga menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak merata di desa-desa. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila masih mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Bapak Kepala Desa Surya Dharma Sembiring, Pancasila masih mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja, penyelenggaraannya dalam kehidupan belum sesuai dengan yang diharapkan. Solusi yang dapat diberikan oleh Pancasila yaitu memilih pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan adil. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih mampu untuk dijadikan dasar negara dan mengapa? Menurut Bapak Kepala Desa,
Pancasila masih mampu untuk dijadikan dasar negara karena menghargai perjuangan para pahlawan yang memerdekakan Indonesia dan menghormati para pencetus Pancasila. Selanjutnya, tokoh agama. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Bapak Gatot Yusuf Prawoto, Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Pancasila mengandung 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia? Menurut Bapak Gatot, masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia adalah narkoba. Masalah tersebut terjadi karena sekarang banyak beredar obat terlarang secara bebas. Narkoba merajalela di desa tersebut dan mungkin karena narkoba itu terjadi juga banyak pencurian sepeda motor. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila masih mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Bapak Gatot, Pancasila mampu menyelesaikan masalah tersebut karena semua sudah tercantum dari sila pertama hingga sila kelima. Solusi yang dapat diberikan Pancasila yaitu menerapkan dan memahami makna setiap sila dengan baik. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih cocok dan mampu dijadikan dasar negara? Menurut Bapak Gatot, Pancasila masih mampu dijadikan dasar negara karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dimana hingga saat ini belum ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Berikutnya, tokoh masyarakat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Ibu Umi Aisyah, Pancasila adalah sebagai dasar negara dan menjadi pegangan oleh negara. Pegangan yang diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya dan harus ditanamkan kepada anak-anak mengenai nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia? Menurut Ibu Umi Aisyah, masalah yang ada di desa Tuntungan 1 yaitu kurang erat persatuan masyarakat dalam tolong-menolong yang tidak sesuai dengan sila kedua. Kemudian, masalah yang ada di Sumatera Utara yaitu adanya perbedaan ras, suku, dan budaya yang tidak sesuai dengan sila kedua. Contohnya seperti sikap seorang masyarakat yang menghina orang lain dengan bahasanya sendiri yang tidak diketahui orang tersebut, menjauhi orang lain karena memiliki perbedaan suku dan tidak mau berbaur dengan suku lain. Sedangkan konflik yang ada di Indonesia yaitu adanya masalah mengenai agama, contohnya seperti saling menghina antar agama. Masalah mengenai perbedaan kebudayaan seperti kasus kerusuhan Mei 1998, yaitu munculnya penolakan masyarakat setempat kepada etnis Tionghoa. Masalah tersebut juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap sila kedua. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Ibu Umi Aisyah, Pancasila masih mampu menjadi solusi dari masalah tersebut. Solusi yang diberikan yaitu kembali kepada kesadaran diri sendiri akan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Terkhususnya dalam kehidupan bermasyarakat harus memiliki kesadaran karena jika kita sebagai masyarakat dapat memiliki pegangan dan mengetahui nilai-nilai Pancasila, pasti masalah tersebut tidak akan terjadi. Jika kita sendiri juga memberikan masalah terkait Pancasila seperti tidak menghormati sesama manusia yang berbeda agama, seperti halnya pada butir sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dampaknya juga akan balik ke diri kita sendiri. Maka dari itu sepatutnya kita memiliki kesadaran sendiri. Jika kita sadar maka masalah juga tidak akan terjadi. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih cocok dan mampu dijadikan dasar negara? Menurut Ibu Umi Aisyah, Pancasila masih mampu dijadikan sebagai dasar negara karena kita sebagai masyarakat masih memegang teguh Pancasila dari awal Indonesia merdeka. Setelah itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan tidak mungkin diganti menjadi yang bersyariatkan Islam karena Indonesia pada saat ini sudah memiliki 37 yang berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan budaya. Berikutnya dari tokoh pemuda. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Tio Ferdiansyah, Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang juga merupakan pegangan untuk masing-masing individu dalam membentuk karakter bangsa. Berfungsi untuk membentuk karakteristik dalam bermasyarakat dan menciptakan negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan lebih menghargai pendapat orang lain.
Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia? Menurut Tio Ferdiansyah, dilihat dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, anak-anak muda di sini jarang sekali untuk sholat berjamaah di masjid terdekat. Mereka lebih memilih nongkrong di kedai-kedai kopi, bermain game online, dan melakukan hal lainnya daripada melaksanakan sholat berjamaah. Jika dilihat dari sila kedua Pancasila, mereka kurang sopan kepada kedua orang tua, mereka suka membentak. Lalu menurut beliau, berdasarkan sila ketiga Pancasila, anak-anak muda di sini tidak ingin ikut serta dalam acara bakti sosial dan membantu perbaikan desa ini. Mereka lebih memilih tawuran antar desa yang dampaknya dapat memecah belah persatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Sila keempat Pancasila, menurut beliau, mereka para pemuda di desa ini kurang saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Mereka lebih memilih main hakim sendiri daripada bermusyawarah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila, menurut beliau, pemuda di desa ini kurang adil dalam hal pertemanan. Mereka masih sering melakukan penindasan dalam hal berteman, sifat mereka masih kanak-kanakan dan egois. Penindasan yang mereka lakukan itu sering beliau lihat melalui bercandaan dengan kata-kata yang menyakiti hati, istilahnya jokes yang tidak tepat. Lalu pertanyaan ketiga, apakah Pancasila mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Tio Ferdiansyah, Pancasila mampu dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang diberikan Pancasila yaitu harus melaksanakan Pancasila dengan baik di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena para pemuda di masa sekarang mereka hanya tahu Pancasila tanpa memahami isi dari Pancasila tersebut. Para pemuda itu harus aktif dan memiliki jiwa nasionalisme. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih cocok dan mampu dijadikan dasar negara? Menurut Tio Ferdiansyah, Pancasila masih mampu untuk dijadikan dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut beliau tidak ada yang bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat. Berikutnya dari tokoh rakyat biasa 1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Ibu Putri, Pancasila merupakan 5 nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia? Menurut Ibu Putri, masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia, yaitu narkoba dan pencurian sepeda motor. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Ibu Putri, Pancasila mampu menyelesaikan masalah tersebut karena semua tingkah laku manusia sudah diatur dalam Pancasila. Solusi yang dapat diberikan Pancasila yaitu mengamalkan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dengan optimal. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih cocok dan mampu dijadikan dasar negara? Menurut Ibu Putri, Pancasila masih mampu untuk dijadikan dasar negara karena nilai yang terkandung dalam sila Pancasila cocok untuk masyarakat Indonesia dan Pancasila bisa mengatur segala kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan 5 sila yang terdapat di Pancasila tersebut. Berikutnya dari tokoh rakyat biasa 2. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Menurut Ibu Faridah Khairani, Pancasila merupakan 5 nilai yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia? Menurut Ibu Faridah Khairani, masalah yang terjadi di desa tersebut, Sumatera Utara dan Indonesia adalah kurangnya menghargai umat yang berbeda agama. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila mampu menjadi solusi dari masalah tersebut dan apa solusi yang diberikan Pancasila? Menurut Ibu Faridah Khairani, Pancasila mampu menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang dapat diberikan Pancasila yaitu menjalankan nilai Pancasila yang sudah menjadi pedoman hidup bangsa dalam bermasyarakat. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila masih cocok dan mampu dijadikan dasar negara? Menurut Ibu Faridah Khairani, Pancasila masih mampu untuk menjadi dasar negara dan tidak boleh dihilangkan. Menurut beliau, negara Indonesia dapat hancur apabila dihilangkannya Pancasila dan sebagai rakyat Indonesia harus mempertahankannya karena menghargai perjuangan orang-orang terdahulu dan para pahlawan dalam mempertahankan Pancasila. Berikut proses wawancara dengan para narasumber.
Kesimpulan yang didapat dari wawancara tersebut yaitu bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami Pancasila dengan baik, sehingga tidak dapat mengamalkan Pancasila dengan optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial di daerah tersebut. Maka dari itu, solusi yang dapat diberikan Pancasila seperti mencoba memahami nilai Pancasila dengan baik, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton video presentasi mini riset kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.